Halo, kali ini saya ingin membahas tentang wabah penyakit yang terjadi saat ini atau virus corona. Mungkin yang kita tahu atau yang ada di pikiran kita bahwa pandemi ini akan berakhir saat semua orang sudah divaksin. Masyarakat secara umum diarahkan kepada solusi yang disebut program vaksinasi. Seolah-olah dunia dikirim jika vaksin itu adalah salah satunya solusi. Banyak dari kita bahkan tidak mengerti vaksin itu mengandung apa, bagaimana cara kerjanya, dan efektif atau tidaknya. Dan anehnya, setiap negara pasti diwajibkan untuk membeli vaksin ini. Nah, secara langsung, negara-negara pun menambah anggaran, menambah hutang untuk membeli vaksin ini. Anggaplah satu negara bisa menyetorkan kurang lebih 6 triliun anggarannya untuk vaksin ini. Dan secara tidak langsung, di dunia ini, setiap beberapa puluh tahun, 10 tahun, atau 20 tahun selalu saja terjadi yang namanya krisis. Seperti tiba-tiba kita sudah mengumpulkan uang dengan susah payah, dengan kerja keras, mendadak ada saja krisis yang datang. Seperti mendadak kita bangkrut, uang kita entah nyangkut di saham, di investasi. Jadi seakan-akan sistem di dunia ini setelah kita mengumpulkan banyak uang, ada saja suatu kejadian yang tiba-tiba mengeruk uang kita dalam seketika. Nah, menurut kalian, apakah hal ini wajar secara normal atau adakah oknum yang memiliki suatu kepentingan dan suatu kekuasaan yang dapat menyebabkan uang kita mengalir ke oknum itu secara tidak langsung? Jadi, untuk saat ini yang terjadi, kita mungkin mengharapkan besar terhadap vaksin yang akan didistribusikan ke masyarakat. Tapi apakah benar vaksin tersebut bisa mengembalikan keadaan sesuai normal seperti dulu kalanya? Ya mungkin kita harus melihat pandemi ini dari sisi lain. Seperti dari sisi spiritual, dari sisi hukum alam, dan dari sisi sebab akibat. Misal kenapa kita diberi ganjaran kok ada wabah seperti ini. Sebagian besar dari kita tidak pernah memikirkannya dan tetap ya ngikut seperti apa adanya. Nah, sedangkan kita juga tahu bahwa virus ini juga bermutasi. Seperti ada di berita bahwa virus ini bermutasi bisa lebih menular, namun tidak lebih berbahaya. Jadi, apakah virus ini akan benar-benar hilang saat semua penduduk sudah divaksin? Saya rasa jika ada hubungannya dengan hukum karma dan kerusakan alam, suatu wabah penyakit itu tercipta karena hasil akumulasi dari karma buruk. Karma buruk ini salah satunya ketika manusia sudah banyak eksploitasi alam, eksploitasi makhluk hidup, dan menindas makhluk hidup lain. Juga manusia sering sekali mengadakan eksperimen, bahkan perang di laut, dan memakai bahan kimia ini tuh sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang tercemar. Secara tidak langsung, hal itu menjadi konsumsi kita sehari-hari. Dan maka akhirnya tumbuh penyakit ini dan penyakit itu. Jika dilihat pada saat ini saja, waktu ada pandemi, kita sangat dilihatkan pada situasi bahwa di masa pandemi ini pun kita masih susah untuk bersatu. Meskipun di masa pandemi, tetap banyak oknum-oknum yang memanfaatkan dan menunggangi suatu kepentingan dari penyakit ini. Tidak sedikit oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, bahkan
kepentingan untuk menyerang suatu politik. Nah, menurut saya pribadi, di karma yang ada di masa pandemi ini pun bisa saja menumpuk dan menciptakan seperti gulungan bola salju yang semakin besar. Ya karena terbukti bahwa meskipun ada pandemi, tetap dunia ini tidak bisa bersatu. Coba kalian bayangkan, jika organisasi dunia, jika organisasi di atas negara-negara ini, jika mereka memang benar-benar murni tulus, jika mereka benar-benar murni ingin membantu, pasti jika ada pandemi, kita ini tidak malah sengsara atau semakin menderita. Mungkin banyak orang menyalahkan pimpinan negara, menyalahkan pengelola negara, padahal negara sendiri itu pun masih memiliki atasan-atasan yang mengatur peraturan negara. Contohnya, beberapa negara memang peduli dengan kita, dengan cara mereka menggratiskan vaksin itu. Nah, namun kita menelusuri produsen dari vaksin ini, apakah mereka memberikan gratis? Tentu tidak. Ya, lagi-lagi negara kita pun harus menambah hutang. Dan hutang ini yang kita tahu juga salah satunya dikumpulkan dari pajak-pajak yang kita bayar setiap tahunnya. Nah, artinya secara tidak langsung, sistem di dunia ini akan terus menjebak kita. Ya, ada saja suatu kejadian yang mendadak besar, booming, dan mendadak negara-negara harus menganggarkan uangnya yang sangat banyak untuk hal yang masih belum pasti. Dan nanti yang kena imbasnya pasti juga orang-orang yang ada di dalam negara itu. Kita harus bekerja lebih keras, kita harus mengumpulkan uang lebih banyak, dan menyetorkan uang kita itu dalam bentuk pajak. Tapi pernahkah kita kepikiran, kira-kira siapakah oknum-oknum elit yang ada di atas negara itu? Kira-kira siapa yang uang kita ini kira-kira mengalir kemana? Sedangkan negara sendiri yang kita tahu defisit. Ya pasti uang kita ada mengalir ke seseorang. Kalau ada untung kan ya pasti ada rugi. Ya kurang lebih begitu untuk wabah yang terjadi di saat ini. Kalau menurut saya pribadi memang wabah yang terjadi saat ini banyak sekali dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kepentingan. Mengacu ke hukum karma dan hukum alam semesta, tindakan kita yang tercela ini mungkin bisa saja menimbulkan karma buruk yang lebih lagi. Misalkan penyakit baru yang benar-benar tidak terkontrol oleh orang-orang elit itu. Sehingga benar-benar murni penyakit yang sangat ganas, yaitu bisa saja terjadi. Atau mungkin gejolak dari alam semesta yang saat ini alam semesta selalu dieksploitasi, bisa saja makin banyak bencana di sana sini. Ya namun kita tetap tidak menyadarinya karena kita sendiri sudah dipusingkan oleh sistem kehidupan yang secara tidak sengaja, ya bukan tidak sengaja, yang secara harus membuat kita jadi memikirkan bagaimana harus mencari uang, bagaimana agar tidak terjerat sistem ini. Ya intinya kita sudah dipusingkan oleh hal-hal yang sangat menjerat itu. Dan namun saat kita mau untuk introspeksi diri, saat kita mau untuk membuka wawasan kita untuk lebih berkembang, saat kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, secara tidak langsung pasti akan datang suatu jalan yang membantu kita atau berupa rezeki sehingga kita tidak terlalu terjerat oleh sistem di dunia ini. Nah, pada waktu kita sudah tidak terjerat oleh sistem yang ada di dunia ini, itu biasanya ada dua pilihan. Kita terus mengejar sehingga lupa diri dan terdorong menjadi orang yang serakah, ingin menjadi nomor satu dan menjadi penguasa. Atau saat kita sudah mapan, kita menyadari bahwa kemapanan kita, rezeki kita yang ada sekarang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar di waktu luang kita dapat menjalani suatu kehidupan spiritual. Kita mampu mendalami spiritual yang lebih dalam lagi. Kita bisa menambah wawasan kita dengan hal-hal
di luar duniawi. Dan itu semua adalah pilihan kita masing-masing. Dan pilihan kita itu yang akan menentukan bagaimana kita ke depan nantinya. Jadi, di masa-masa sulit sekarang ini, kita harus tetap memprioritaskan pada hal-hal kebaikan. Kita harus tetap memprioritaskan pikiran kita, hati kita, agar tetap di jalan yang benar. Kita harus tetap memprioritaskan diri kita, pikiran, dan jiwa kita jauh dari godaan-godaan hal duniawi. Nah, sekian dari saya. Semoga dapat membuka wawasan dan dapat membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.